nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi siapa saja menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang bertanya tentang dosa melawan Roh Kudus yang tidak diampuni. Apa alasannya? Mengapa? Seperti apa bentuknya? Dan banyak orang takut dan khawatir, jangan-jangan dia sudah melakukan dosa tersebut. Saudaraku yang terkasih, Roh Kuduslah yang memungkinkan kita dapat melakukan segala sesuatu yang baik. Roh Kudus yang dihembuskan dalam diri kita membuat kita mampu dan merasa percaya akan diri kita dalam menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Yesus mengatakan, Roh Kuduslah yang akan mengajar kamu. Seperti yang terjadi dengan para rasul, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka mampu mewartakan firman Allah, mampu bersaksi dengan percaya diri dan benar, walaupun mereka dari latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi yang berbeda dan kurang memadai. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa barang siapa mengaku Yesus di depan manusia, Anak Manusia akan mengakui dia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Iman akan Yesus menjadi syarat penting untuk mendapatkan keselamatan. Mengaku Yesus berarti percaya kepadanya, melaksanakan perintahnya, dan hidup dalam kasih-Nya. Sedangkan menyangkal Yesus berarti menolak untuk hidup di jalan keselamatan. Yesus menambahkan lagi
bahwa barang siapa melawan Anak Manusia, dosanya akan diampuni. Tetapi bila melawan Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Saudaraku yang terkasih, Allah kita sungguh Maha Rahim. Pengampunannya tiada terbatas. Dia selalu mau mengampuni dosa manusia yang melawan kehendaknya. Asal kita sadar dan mau kembali kepadanya, yaitu dengan bertobat. Tetapi jika kita melawan, menghujat Roh Kudus, berarti kita melawan karunia terbesar Allah yang mengajarkan kebenaran tentang Yesus. Tanpa pengetahuan tentang kebenaran tentang Yesus, orang sulit untuk bertobat sampai saat kematiannya, sehingga dia sulit untuk bersatu dengan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh hidup manusia. Tetapi orang yang menerima Roh Kudus dan tidak menolaknya akan dibela dan dituntun pada jalan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita perkuat iman kita kepada Yesus agar kita memperoleh jaminan keselamatan. Kita harus mewujudkannya dalam kata dan perbuatan setiap hari, walaupun dalam penderitaan atau kesusahan. Kalau iman kita kurang kuat, kita akan dituntun kepada dosa dan kejahatan. Dan jika dosa sudah membelenggu kita, maka kita akan menolak segala kebenaran yang ditawarkan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Maka mari kita mohonkan Roh Kudus, karena dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita, Ia akan selalu mengarahkan kita kepada pertobatan untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, utuslah selalu Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar dengan tuntunan Roh Kudus itu kami dapat mengerti kehendak-Mu dan melakukan kebenaran dalam hidup kami, sehingga kami selalu dituntun untuk bertobat, sehingga dapat memperoleh keselamatan yang Kau janjikan. Kuatkan iman kami, agar kami selalu setia kepadamu dan semakin menyatu denganmu, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.